Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di podcast Horror Story. Bersama saya Miss Horror, kurator channel ini. Halo, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horror ingin share cerita horor lagi nih. Dan cerita kali ini berhubungan dengan arwah sepeda motor. Untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini ya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika saya update video terbaru. Dan tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung ke ceritanya aja. Cerita horor kali ini menceritakan pengalaman teman kerjaku saat dia masih dinas di Pulau Jawa. Beliau bernama Pak Didi. Saat itu sekitar tahun 2009 awal, motor sport full fairing Kawasaki Ninja 250cc adalah motor sport impian. Namun karena harganya yang masih di atas rata-rata, banyak orang yang berpikir dua kali untuk membelinya, termasuk temanku ini, Pak Didi. Nah, suatu hari Pak Didi ditawari sebuah motor Kawasaki Ninja tapi second, berwarna hijau yang harganya sangat menggiurkan. Ya, hanya ditawarkan seharga 30 juta aja. Padahal dilihat kondisi motornya masih lumayan mulus. Si penjual mengatakan sangat butuh uang. Jadi motor Kawasaki Ninjanya dijual murah. Pak Didi cek surat kelengkapannya sepeda motor tersebut dari mulai BPKB, STNK, faktur pembelian, dan lain-lain. Semuanya benar, bukan aspal. Pak Didi juga sempatkan mengetes motor tersebut. Katanya mesinnya masih sangat halus dan suara motornya juga masih enak. Setelah tawar-menawar, akhirnya Kawasaki Ninja tersebut dilepas dengan harga 26 juta saja. Setelah transaksi selesai, motor pun langsung dibawa pulang. Oh iya, saat membeli motor tersebut kebetulan pas banget hari Kamis malam Jumat Kliwon. Sesampainya di rumah, lalu motornya diparkir di ruang tamu dan Pak Didi merasa puas sambil memandangi motor Kawasaki Ninja tersebut. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Didi yang tinggal seorang diri di rumahnya itu bersiap-siap untuk tidur. Namun saat Pak Didi rebahan di kasur, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Pak Didi segera keluar kamar menuju pintu depan. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada seorang pun di luar. "Siapa ya?" ucap Pak Didi sembari keluar rumah dan tengok-tengok sekeliling. Ternyata memang tidak ada orang di sana. Lihat jam dinding, waktunya sudah menunjukkan pukul 11.45 malam. Kemudian Pak Didi masuk rumah dan tentunya melewati motor ninjanya tersebut. Baru rebahan sebentar di kasur, tiba-tiba terdengar suara daun jendela yang membuka dan menghantam tembok. Bulu kuduk Pak Didi mulai berdiri karena penasaran. Kembali Pak Didi keluar kamar dan mengecek jendela di ruang tamu. Aneh, jendela membuka sendiri, padahal sudah diselot. Setelah mengunci lagi, Pak Didi kembali masuk ke dalam kamarnya.
Pak Didik kembali rebahan di kasur dan kali ini Pak Didik tidak berusaha tidur, tapi matanya tetap melek dan pasang telinga dengan seksama. Siapa tahu ada hal-hal aneh lagi. Ditunggu-tunggu tak ada yang aneh. Pak Didik sudah mulai menutup kelopak matanya. Tiba-tiba mesin motornya menyala. Pak Didik langsung melompat dari kasur dan keluar kamar. Saat Pak Didik tiba di ruang tamu tempat motornya diparkirkan, tiba-tiba mesin motor mati dengan sendirinya. Mulailah muncul rasa takut. Pak Didik segera lari masuk ke dalam kamar dan kali ini dia tidak rebahan. Dia langsung menutupi seluruh badannya dengan menggunakan kain sarung. Pak Didik berusaha memejamkan matanya agar lekas tertidur. Namun tetap saja nggak bisa tidur. 1 jam kemudian, suara nafas laki-laki yang terengah-engah seperti habis berolahraga. Waduh, Pak Didik semakin ketakutan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian suara nafas tersebut berangsur-angsur menghilang dan tak terdengar. Lama Pak Didik tidak bisa tidur, yang terdengar hanya suara jangkrik dan kesunyian. Tiba-tiba Pak Didik merasa ingin buang air kecil. Pak Didik memberanikan diri bangun dari ranjang, bermaksud keluar kamar menuju ke kamar mandi. Namun ia merasa takut dan ragu untuk keluar dari kamarnya. Jangan-jangan nanti ada penampakan. Pak Didik masih terduduk di pinggir ranjang. Dan kembali Pak Didik merasakan ada keanehan. Pak Didik melihat darah mengalir dari luar pintu kamar yang masuk lewat dari celah bawah pintu. Pak Didik kembali bersembunyi di balik sarung. Pak Didik memegang erat-erat kain sarungnya, lalu terdengar suara lelaki menangis seperti kesakitan. Waduh, tambah nggak bisa tidur nih Pak Didik. Yang bikin tambah ngeri lagi, Pak Didik mendengar pintu kamarnya seperti ada yang mencoba membuka. Padahal kamarnya sudah dikunci. Lalu terdengar suara langkah kaki di atas cairan darah tersebut. Rasa takut luar biasa menyerang sekujur tubuh Pak Didik. Dia langsung memegang kain sarungnya dan menutupi telinganya. Pak Didik merasa ada orang yang melangkah mendekatinya dan tiba-tiba suara langkah tersebut lenyap bersama dengan terdengarnya suara azan subuh. Dan barulah Pak Didik bisa tertidur. Keesokan harinya Pak Didik segera mengecek motor Kawasaki Ninjanya yang baru sehari dibelinya itu. Setelah diamati secara detail, ternyata di bagian fairing sebelah dalam ada bagian tubuh manusia, seperti kulit kepala yang ada rambutnya, dan terlihat masih ada darah kering. Hari itu juga Pak Didik mendatangi si penjual motor dan bermaksud mengembalikan motornya. Duitnya nggak utuh juga nggak apa-apa, namun si penjual tidak mau. Dan ternyata si penjual pun pernah mengalami hal yang sama yang dialami oleh Pak Didik. Akhirnya motor itu pun dijual ke orang lain dengan harga yang lebih murah lagi. Rugi nggak apa-apa, yang penting nggak diteror arwah penasaran lagi. Usut ternyata motor Kawasaki Ninja tersebut dulunya bekas balapan liar dan pengendaranya jatuh serta meninggal dunia. Itulah tadi pengalaman horor yang dialami oleh Pak Didik. Dan untuk kita semua sebaiknya lebih berhati-hati dan jangan mudah tergiur dengan barang murah ya. Takutnya kejadian yang dialami Pak Didik malah menimpa kita lagi. Jangan sampai ya, serem soalnya. Untuk kalian yang mungkin ingin share cerita horor, monggo langsung kirim ke email atau via WA yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih untuk kalian yang masih setia di channel ini. Nantikan lagi cerita-cerita horor di channel Miss Horor ya. Terima kasih. Assalamualaikum.